Halo semua, selamat datang di Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Hari ini 23 November 2022. Di Garut lagi panas. Tumben biasanya tuh dari pagi ke siang panas. Dari siang ke sore panas. Dari sore ke malam panas. Enggak deh. Dari siang ke sore biasanya hujan. Nah ini tumben-tumbenan panas. Maksudnya bukan udah hujan apa ya? Reuk lah kalau istilah Sundanya tuh. Reuk atau alem bahasa Sundanya tuh. Kalau bahasa Indonesianya tuh mendung. Di sini gue mau cerita mau lanjut ke episode Open BO ya. Terbuka dan berbagi opini. Yang akan gue bahas di video ini adalah terlambat. Jadi entah kenapa di negara ini selalu istilah waktu itu, bukan istilah waktu apa ya, istilah terlambat itu kerap diasosiasikan dengan kegagalan atau apa ya, atau social comparison lah mungkin. Karena yang pernah gue alami, istilah terlambat itu sangat cukup membuat gua sendiri risih gitu kan. Karena memang kata terlambat ini seolah-olah digunakan untuk menghakimi atau dijadikan bahan olok-olokan untuk menyudutkan seseorang misalkan. Padahal terlambat itu kan telat lah, bukan telat apa ya? Menurut seseorang yang sudah melewati serangkaian proses dan dia sudah menemukan hasilnya, seolah-olah dijadikan bahan bahan keunggulan lah buat seseorang itu untuk menyudutkan atau menghakimi orang yang tidak timingnya berbeda dengan dia. Misalkan gua dengan si Ahmad itu kuliah tepat waktu, misalkan setelah ketika berbicara tentang terlambat ini, ketika berbicara tentang waktu ya, waktu tentang usia. Misalkan SMA tuh 17 tahun, SMA 3 tahun deh, maksudnya SMA di usia 17, kuliah misalkan 4 tahun jadi 22 ya, 17, 21 lah, kita sebut 22 lah ya. Di usia 22 selalu menjadi landasan bagi seseorang ketika dia sudah bekerja atau ketika dia sudah memiliki penghasilan, khususnya di kota gua, di kabupaten gua, menjadi bahan kalau istilah Sunda pamupeuhan lah, atau pamupeuhan itu apa ya, menjadi sesuatu yang diunggulkan lah buat si Ahmad. Gua yang pada waktu itu di usia 22 itu kalau nggak salah baru mulai kuliah. Ya betul, baru mulai kuliah di 2021 deh. 21 gua kuliah di 2016. Jadi di saat orang lain udah mau lulus, di saat teman-teman pertama gua yang angkatan 13 udah mau lulus, gua kuliah mulai lagi. Nah, kata terlambat ini pernah dijadikan bahan untuk merendahkan harga diri gue lah, khususnya di pendidikan. Ya oke. Tentang istilah terlambat ini gue benar-benar mengalami bahwa kata terlambat menjadi sesuatu yang worse gitu loh, sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang ngebuat gue minder gitu kan. Ternyata apa yang semestinya orang katakan tentang istilah terlambat itu menurut gua tidak terlambat. Karena apa? Karena di waktu yang akan datang atau di masa depan, gua percaya tiap orang tuh punya timing dan tiap orang tuh punya fase masing-masing. Hidup kadang di atas, kadang-kadang kan
Maksud gue itu tuh kadang di atas kadang di bawah. Ya ketika mereka mengatakan itu, ketika seseorang mengatakan istilah terlambat kepada orang lain dan kerap diasosiasikan dengan kegagalan, ya udah nggak apa-apa. Toh hak dia untuk berbicara juga. Yang jelas ketersinggungan kita atas kata terlambat itu apakah bisa dijadikan dikonversi menjadi sebuah energi atau justru membuat kita malah kehilangan banyak energi gitu loh. Karena apa? Karena memperhatikan istilah terlambat itu. Ya taruhlah gua dikatakan terlambat pada waktu itu oleh seseorang ini, ya gua sebut inisialnya H dan F lah. Nah, dua orang ini mengatakan gue terlambat atau kuliahnya ngulang terus. Ya pada waktu itu gue gak bisa pembelaan, itu kenyataannya juga gue ngulang gitu loh. Jadi gue gak bisa membela, gue gak bisa gak bisa melawan argumen itu. Karena ya gue tipe orang yang memang faktanya begitu, kenyataannya gitu. Kenapa kita harus mengelak? Kenapa kita harus menghindar? Kenapa gue harus menegasi kenyataan itu gitu loh, memungkiri sebuah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Ya pada waktu itu gue emang pasrah aja, ya udah sih katanya. Ya udah sih, emang harus kayak gimana lagi gitu loh. Di sisi lain gue yang ngerasa sekecewa itu atau sesakit itulah ya dengan istilah kata terlambat. Gue sempat berada di fase anjir, kok hidup gue kayak gini gitu. Mempertanyakan tentang sebuah kenyataan, tentang sebuah cerita yang gue alami. Namun setelah waktu bergulir, ternyata gue bisa membuktikan terhadap diri gue bahwa kata terlambat adalah bahan bakar. Gue merubah persepsi atau perspektif kata terlambat sebagai sebuah energi. Bahwa gue harus membuktikan, gue bukan membuktikan kepada orang lain ya, gue membuktikan kepada diri gue sendiri bahwa inilah waktu gue gitu, inilah momentum gue gitu loh. Yang belum tentu orang lain bisa mendapatkan energi dari istilah kata terlambat itu. Ya akhirnya gue mulai lagi kuliah di 2016 dan lain sebagainya. Yang ngebuat gue lebih leluasa lah memiliki energi yang lebih dari istilah terlambat itu. Dahsyatnya sebuah kata negatif menurut gue memberikan stimulus energi yang menurut gue tidak terbatas sih pada waktu itu. Gue leluasa bergerak, gue leluasa mengeluarkan argumen, gue leluasa untuk tidak terbelenggu. Sampai pada saat gue bisa sepercaya diri itu. Lah waktu bergulir, lambat merantai langkah, itu lagunya Rosa. Waktu bergulir sampai 2019 mereka udah pada bekerja, ya it's okay, nggak apa-apa. Toh gue juga konsekuen dengan kehidupan gue konsekuen dengan apa yang gue pilih. Ya ketika memang gue harus mulai mundur, gue harus berjalan lebih lambat daripada mereka. Yang penting gue tidak pernah berhenti untuk berusaha. Yang penting gue tidak pernah berhenti untuk berkarya gitu loh. Sampai pada saat gue mencoba untuk melihat apa yang pernah terjadi dalam diri gue sebelumnya yang membuat gue harus memperbaiki itu, akhirnya berhasil gue balas gitu loh. Akhirnya berhasil gue perbaiki juga. Ya kegagalan harus dibalas juga. Kegagalan pun jangan dibiarkan sendirian, dia harus ditemani apa? Ya ditemani dengan keberhasilan. Jadi 2019 lah momentum terbesar gue untuk membuktikan terhadap diri gue bahwa kegagalan itu tidak semestinya sendirian. Ya akhirnya beriringan dengan keberhasilan itu. Apakah si dua orang ini dia lebih baik di 2019? Ya it's okay. Ya menurut ya lebih baik dalam porsi apa dulu gitu loh. Dalam istilah kalau bahasa bisnisnya dalam segmen apa dulu gitu loh.
Ya kalau misalkan berbicara dalam istilah kuliah misalkan, ya jelas dong gue lebih berhasil dong, gue bisa ke Bali dengan gratis. Apakah dia bisa ke Bali dengan gratis? Ya gue gak tahu ya. Gue bisa jalan-jalan, mengenal kebinekaan keberagaman Indonesia so beautiful gitu loh. Apakah dua orang ini demikian? Kan belum tentu juga. Bahwa kemudian apakah misalkan ya dalam tanda kutip dilihat dari segi material mereka lebih lebih hebat atau lebih banyak? Toh nyatanya gue yang sebersyukur itu memiliki orang tua sebagai seorang pedagang dan pengusaha. Kelihatannya kasat matanya kayaknya gue lebih cukup deh. Ya apa gitu loh yang semestinya apa yang semestinya gue risaukan, apa yang semestinya gue khawatirkan akan sebuah kata terlambat. Nah buat teman-teman Farsight juga, gue nggak pernah memaksa atau gue nggak pernah menyarankan untuk mengikuti alur hidup gue, tapi perlu diketahui, lihatlah cara gue berpikir gitu loh, lihatlah cara gue bertindak gitu loh. Gue lupa ini perkataannya siapa, kalau nggak salah Abraham Lincoln atau lupa ya gue. Pokoknya seseorang pemimpin Amerika itu pernah berkata gini, jangan lihat apa yang jangan saksikan apa yang dibicarakan. Jangan dengar apa yang dibicarakan Amerika, tapi lihatlah apa yang dilakukan Amerika. Ya kan dalam segi berbicara atau membicarakan sebuah topik pasti abstrak ya, dalam artian tidak ada batasan untuk sebuah diskusi dan untuk sebuah topik pembicaraan. Rasa terlambat itu akhirnya mengajarkan gua, encourage gua, embrace gua supaya gua bisa memaklumi bahwa jalan yang gua pilih adalah jalan yang semestinya gua ingin pilih gitu. Bukan jalan yang orang lain pilih. Bahwa kemudian apakah pengakuan orang lain tanggung jawab gue? Enggak juga. Akhirnya gue bisa sadar diri bahwa gue bukan hidup dari sana kok. Gue yang ngerasa bahwa sempat loh di masa lalu gue khawatir akan sebuah pengakuan, dan ternyata disitulah lumbung kesalahan gue. Kenapa sih kita harus khawatir terhadap hal yang belum tentu bisa terjadi di masa depan? Artinya apa? Artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih sesuatu, untuk menemukan timing, untuk menciptakan momentum. Dengan istilah kata terlambat ini, semoga lebih banyak energi yang dihasilkan oleh kata terlambat. Kita kasih contoh deh. Lionel Messi, dia meraih Ballon d'Or, prestasi sepak bola terbaik di dunia, itu karena perjuangan itu. Perjuangan itu tuh perjuangan apa? Dia sempat divonis growth hormone loh, hormon pertumbuhan dia terlambat. Sampai dokter aja kayaknya ini lambat deh pertumbuhan. Tapi apa daya, we never know loh. Lionel Messi tetap bertahan, Lionel Messi tetap berlatih. Untuk apa? Untuk membungkam sebuah ketidakpastian, untuk membuktikan bahwa kesempatan masih ada gitu. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pemain terbaik dunia 5 kali loh. Mereka yang gagal di dunia perkuliahan, yang tidak tamat lah kuliahnya, sekelas Bill Gates, sekelas Mark Zuckerberg, bukan berarti dia masuk Harvard, enggak. Gua ngerasa bahwa semua perkuliahan itu sama.
kesempatannya sama. Memang mereka dua orang ini yang mengubah dunia teknologi memang gagal atau drop out atau keluar dari kampus terbaik di dunia. Tapi yang gua sorot bukan itu. Yang gua sorot apa yang dia pilih. Jadi jangan ngelihat setengah. Oh iya, gak apa-apa sih, dia memiliki privilege. Enggak gitu. Ya kita ngelihatnya, ya kalau dia milih untuk lanjut kuliah, apakah karya-karya dia akan terlaksana? Apakah karya-karya dia akan terlaksana? Kan belum tentu juga. Belum tentu loh seorang Juk dia bakal bisa mendirikan Facebook kalau dia tamat kuliah di Harvard. Belum tentu loh seorang Bill Gates dia bisa membuat Microsoft sedikdaya ini kalau dia nggak keluar atau nggak drop out. Ya ingat, tiap orang tuh punya irama masing-masing untuk meraih sesuatu. Kita nggak bisa. Makanya gue kadang bingung juga dengan istilah orang yang mengatakan bahwa hidup tuh harus gini nih, ngikutin gini. Enggak, anjir, itu bullshit beneran deh. Seseorang yang mendikte, seseorang yang nge-mentor, hidup harus A, B, C, D, harus didikte, harus harus diformulasi oleh orang lain, itu bullshit anjir, bohong banget. Toh belum tentu loh apa yang dia lakukan tuh relevan gitu loh. Misalkan si Ahmad nih ngasih gue mentor, si Ahmad emang sukses misalkan nih. Si Ahmad sukses jadi pengusaha, jadi pebisnis, dia berita bisnisnya di mana-mana. Terus dia ngasih mentor nih ke gue. Gini nih bisnis yang benar-benar tuh, hindari utang dan lain sebagainya, bla 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 bla. Hidup tuh kayak gini, bangun jam sekian, makan jam sekian, makan jam segini, makan ini, terus jangan lupa makan suplemen dan lain sebagainya. Enggak tentu anjir. Belum tentu tuh yang tahu ini tubuh kita dan cara kita untuk bertahan hidup adalah diri kita gitu. Orang lain bisa mempengaruhi tapi bukan faktor penentu, tapi faktor risiko entah itu untuk bisa upgrading atau downgrading. Jadi menurut gua konsultasi atau sharing atau dikte lah istilahnya, gue lebih enak dengan kata dikte sih. Dikte dan mentor dari orang lain tuh ya belum tentu relevan sih. Bukan berarti gue ini merusak pasar seorang konsultan, enggak ya. Bukan tentang itu loh. Tapi tentang bagaimana kita harus mengenal diri kita gitu loh. Itu yang pernah gue alami gitu loh. Someday ya di masa depan diri kita bakal paham kok bagaimana kita bisa menemukan masalah berikut dengan cara penyelesaiannya. Bagaimana kita bisa bangun jam 12 malam. Entah itu untuk urusan bisnis, untuk urusan tidur kembali. Dan lain sebagainya. Ya balik lagi tentang kata terlambat ini. Percayalah. Kata terlambat itu bisa menjadi bahan bakar dan energi positif jika kita melihatnya dari sisi kebaikan. Jangan takut dengan istilah terlambat. Jangan jangan, kalau kata Steve Jobs mah gini, jangan sampai orang bodoh mematahkan semangat Anda. Gitu loh. Ya balik lagi ke episode Open BO ini. Ya semoga cara gue berpikir dan cara gue menyampaikan pemikiran gue bisa membantu loh, ya bukan menentukan, membantu bagi mereka yang risau akan kata terlambat. Ya mungkin episode Open BO pada siang kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Jika memang ingin mendiskusikan dengan istilah kata terlambat, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sehat-sehat semuanya. Ya, di sini dan inilah Foresight. Bye bye, selamat ketemu di video selanjutnya. Dadah.